Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya, soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tematik. Nah, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari bersama-sama membaca basmalah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kita buka yuk. Buku paket tematik halaman 80. Nah, 80 itu ada angka berapa, Nak? Ada angka 8 dan angka 0. Nah, di situ ada cerita. Coba diamati, di situ ada gambar sekolahan, kemudian halamannya luas, kemudian ada murid-murid ini sedang berangkat ke sekolah, nggih Nak nggih. Nah, kemudian di situ pada ngobrol. Nah, di situ ada apa? Mari kita dengarkan Bu Guru membaca. Sekolah Lani memiliki halaman yang luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Nah, di sini warga sekolah itu siapa saja, Nak? Ada murid atau siswa, kemudian ada guru, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada guru TU, kemudian ada tukang kebun, kebersihan, seperti itu semua dinamakan warga sekolah. Namanya warga berarti itu orang, berarti orang yang ada di sekolah itu. Nah, itu disebut dengan warga sekolah. Nah, itu warga sekolah menjaga kebersihannya. Kemudian Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Jadi anak-anakku semuanya, ketika nanti luring masuk ke sekolah, yuk mari kita memelihara lingkungan sekolah, nggih. Nah, buang sampah di tempat sampah, nggih. Kemudian ketika lantai kotor disapu. Kaca atau jendelanya kotor kita lap, nggih. Nah, itu termasuk memelihara lingkungan sekolah. Nah, yuk kita buka halaman 81. Kalau 81 berarti ada angka 8 dan angka 1. Nah, di sini ada gambar. Siapakah itu? Ada Edo, Udin, Lani, Beni, dan Siti. Siti sedang apa itu, Nak? Menyirami, betul sekali. Kemudian Lani dan Beni sedang membuang sampah. Kemudian si Udin sedang menyapu dan Edo sedang memotong rumput. Mereka sedang merawat lingkungan sekolah anak-anakku semuanya. Nah, di sini yuk mari kita simak, kita baca. Nah, bacalah cerita di bawah ini. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahanku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahanku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Ayo. Jadi di sini ketika Edo, Udin, Lani, Beni, dan Siti ini membersihkan sekolahnya, menjaga sekolahannya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menyapu, menyiram tanaman. Nah,
Jadi udaranya segar, sejuk. Kalau kita belajar lingkungannya bersih dan nyaman, nah tentu kita bisa fokus untuk belajar. Nah itu juga anak-anakku nanti ketika di sekolahan seperti itu nggih. Mari memelihara lingkungan sekolah. Mari kita buka halaman selanjutnya nak. Di halaman 82. 82 itu ada angka berapa? Angka 8 dan 2. Nah, di sini ada nih perintah. Setelah membaca nyaring, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa judul bacaan tersebut? Coba kita buka tadi. Judulnya apa anak-anakku? Judul itu apa toh Bu? Judul itu adalah kepala karangan atau nama yang terdapat pada suatu bacaan. Nah, nama tersebut itu terletak di awal karangan atau bacaan. Coba dilihat. Yang paling atas, yang paling awal itu tulisan apa? Iya, betul sekali. Sekolahku bersih dan sehat. Berarti itu judul dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya di situ ada nomor 2. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Nah, keadaannya seperti apa anak-anakku semuanya? Kan tadi Udin, Edo, nah, semuanya sudah membersihkan, merawat lingkungan sekolah. Kemudian keadaannya jadi seperti apa nak? Iya, sekolahannya jadi bersih dan nyaman. Jadi jawabannya adalah bersih dan nyaman. Sekolahku menjadi bersih dan nyaman. Itu keadaan yang ada pada bacaan tersebut. Selanjutnya nomor 3. Mengapa udara di sekolah menjadi segar? Ayo, kenapa tadi udaranya menjadi segar? Coba dibuka dulu tadi di halaman 81. Nah, di situ segar karena kita jawab bersama-sama. Iya, karena banyak pohon. Kemudian pohon tersebut disirami. Jadinya udaranya menjadi segar anak-anakku semuanya. Gitu nggih jawabannya karena banyak pohon. Selanjutnya nomor 4. Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Nah, kira-kira siapa saja yang menjaga kebersihan sekolahan? Coba dibuka halaman 81 tadi. Kira-kira yang menjaga kebersihan siapa saja? Jawabannya yuk kita jawab bersama-sama. Semua warga sekolah. Tadi ada siswa, siswi, kemudian guru, kemudian tukang kebun, tukang kebersihan, guru TU dan lainnya. Itu termasuk warga sekolah. Jadi semuanya ikut menjaga kebersihan sekolah anak-anakku. Selanjutnya nomor 5. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Ayo coba dibuka lagi 81. Kira-kira apa yang dilakukan agar sekolah itu menjadi bersih, selalu bersih itu kita harus ngapain? Kita harus apa anak-anakku? Yuk kita jawab bersama-sama. Iya, betul sekali. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, ketika ada sampah, misalkan anak-anakku semuanya memakan snack. Nah, itu bungkusnya harus dibuang di tempat sampah. Nah, kalau basah di sekolahan dibuang di tempat sampah yang warna hijau. Kalau yang plastik dibuang di tempat sampah yang warnanya merah.
Mumtaz untuk anak-anakku semuanya. Yuk kita salin dulu semuanya di buku paket masing-masing. Disalin dulu. Nah, selanjutnya sudah kita lanjut nggih. Nah, di sini Bu Guru memberi tambahan materi nggih mengenai Pancasila sila ketiga. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Maksud sila ketiga Pancasila adalah persatuan dan kerukunan. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi. Selanjutnya, kita harus mensyukuri kerukunan yang sudah terjalin. Ini tambahan nggih dari sila ketiga Pancasila. Bisa disalin di buku tulis masing-masing anak-anakku buat catatan kalian, nggih. Nah, di sini setelah masuk ke Pancasila sila ketiga, kita buka di halaman 83. 83 itu ada angka berapa, Nak? Ada angka 8 dan angka 3. Di situ beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Nah, jadi dicentang, nggih. Kira-kira yang termasuk kata perintah itu yang mana? Coba dicentang, nggih. Nah, ini nanti untuk tugas anak-anakku semuanya di rumah. Nah, di sini Bu Guru menjelaskan kata perintah itu apa toh, Bu? Kata perintah adalah kalimat yang berupa ungkapan. Ungkapan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nomor 2, intonasinya tinggi atau naik dan menggunakan kata perintah. Nomor 3, menggunakan partikel lah atau tambahan lah atau kan. Misalkan, letakkan pensil di meja. Bersihkan papan tulis di depan. Nah, itu kata perintah. Jadi ada tambahan lah dan kan. Nah, seperti itu nggih, diingat-ingat. Nah, di sini ada misalkan ambilkan, sapulah, tutupkan, seperti itu. Itu semua termasuk kata perintah. Faham anak-anakku semuanya, soleh-solehah? Nah, kalau belum paham bisa nanti bertanya lagi nggih. Nanti kita ulas pada hari Senin depan nggih. Kita ulas bersama-sama ketika luring. Selanjutnya kita lanjut saja nggih anak-anakku. Ayo berdiskusi. Nah, dengarkan Bu Guru membaca nggih. Yuk yang sudah bisa membaca, yuk kita lancarkan dengan membaca bersama Bu Guru. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas menjadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, di situ ada siapa saja anak-anak? Ada gambar, coba disimak dulu, diamati. Di situ ada siapa saja?
Ya ada Edo, Lani, Beni, kemudian Dayu, Siti, dan Udin. Nah, di situ mereka sedang membersihkan kelasnya. Pada nyapu, kemudian Beni mengelap atau membersihkan papan tulis. Lani sedang membersihkan debu di meja guru. Udin sedang mengelap jendela. Nah, di sini masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, anak-anakku semuanya sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya. Nah, tadi nggih, sila ke-3 itu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, di situ lambangnya adalah pohon beringin. Selanjutnya kita buka di halaman 85. 85 itu ada angka 8 dan 5. Coba dibuka nggih. Ayo mengamati. Manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Nah, itu yang kuning ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang hijau ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang biru ketuhanan yang Maha Esa. Yang pink ada Persatuan Indonesia. Yang orange itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ ada perintah, berilah tanda centang pada kotak warna yang tepat. Nah, di situ Persatuan Indonesia itu pada warna apa, Nak? Warna pink ya. Nah, itu ada warna pink. Nah, setelah mengingat bunyi sila ketiga, kini kita akan mengingat lambang sila ketiga. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Nanti anak-anakku coba nggih di situ coba di halaman 86 di situ ada gambar nggih, nanti disusun. Nah, disusun menjadi pohon beringin. Nah, di sini ada karya. Selanjutnya nggih, karya 3 dimensi. Salah satu karya 3 dimensi adalah karya cetak. Unsur karya cetak yaitu panjang, lebar, dan ketebalan. Karya cetak dapat dilihat dari segala arah. Nah, di sini dibuka halaman 87. Nah, di sini ada pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Nah, ini ada salah satu nggih contoh karya pajangan di kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Jadi di sini itu dicetak dulu anak-anakku, dicetak seperti daun. Kemudian tanahnya dimasukkan ke cetakan daun tersebut. Jadi nanti ketika sudah jadi gambar karyanya seperti ini, Nak. Nah, seperti gambar yang ada di buku. Nah, itu cara membuatnya seperti ini nggih. Siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Jadi boleh mencetak apapun. Selanjutnya nomor 2, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Nomor 3, lepaslah atau lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, nomor 4, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, di situ ada loh. Tunggu. Untuk sementara hasil cetakanmu selesai. Biarkan hasil
cetakan tersebut kering. Selanjutnya ketika kering hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah anak-anakku. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita. Nah, nanti anak-anakku semuanya nggih, coba nanti buat karya 3 dimensi ini menggunakan malam nggih. Nah, bukan tanah liat tapi coba menggunakan malam saja, diganti menjadi malam. Nanti anak-anakku semuanya bebas mau bikin apa saja, bebas nggih. Nah, besok Senin coba nanti dibawa nggih karya 3 dimensinya. Semangat membuat anak-anakku semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 halaman 90. Nah, 90 itu ada angka berapa? 9 dan 0. Di situ ada gambar, ada Pak Guru, kemudian ada Siti, Lani, Dayu, Edo, Udin, Beni. Nah, itu sedang memperhatikan gerakan Pak Guru. Jadi Pak Guru di sini mencontohkan gerakan yang dilakukan ketika olahraga. Nah, coba kita dengar dan baca bersama-sama. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Nah, itu lapangannya warna hijau nggih. Rumputnya hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Nah, jadi gerakan squat jump. Nah, gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Berikut ini gambar urutan gerak squat jump. Nah, jadi tangannya itu berada di telinga ya, Nak. Nah, pertama berdiri tegak. Kemudian melompat ke atas, kemudian mendengkuk sedikit, selanjutnya tegak lagi. Nah, bisa tidak anak-anakku semuanya mempraktekkan? Bisa. Besok hari Senin kita coba nggih bersama-sama. Selanjutnya, Beni dan teman-temannya merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumannya tidak pada tempatnya loh. Edo membuangnya tidak pada tempatnya. Kemudian Pak Guru pun menegur Edo. Nah, berikut adalah percakapan antara Pak Guru dan Edo. Coba perhatikan anak semuanya. Pak Guru berkata, Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Edo berkata, maaf Pak Guru, saya lupa. Pak Guru berkata, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Edo berkata, iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Pak Guru berkata, lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Edo berkata, baik Pak. Nah, di sini kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya nggih anak-anakku semuanya. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya, ketika kita buang sampah tidak
pada tempatnya, nanti membuat lingkungan menjadi kotor. Kalau sudah kotor, nanti menjadi sarang siapa? Hewan lalat. Kemudian ketika ada genangan airnya menjadi sarang rumah siapa? Ya, rumah nyamuk. Nah, nanti ketika banyak lalat dan banyak nyamuk, kita menjadi sakit. Sakit diare dan demam berdarah. Nah, kalau pengen sehat, mari buang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Nah, di sini lanjut nggih, sebagai murid yang baik kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah itu di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Jadi gitu nggih anak-anakku, kebersihan kemudian merawat lingkungan sekolah itu adalah salah satu kewajiban warga sekolah. Jadi semuanya ikut menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Nah, dari kebersihan, kemudian tadi nggih membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, itu mari nggih anak-anakku rajinkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Soleh-soleha semuanya ini sudah pinter, sudah hebat. Nah, sudah bisa membedakan. Jadi nanti tetap nggih harus menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah di dalam laci, nanti menjadi sarangnya nyamuk, nggih. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Anak-anakku semuanya nanti mengerjakan halaman 83 nggih. Nanti diberi tanda centang yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Ketika ada kata perintah itu dilihat, oh ada tambahan lah atau kanlah seperti itu. Jadi ketika kalimatnya ada kata imbuhan lah atau kan, itu termasuk kalimat perintah. Sama anak-anakku semua membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Oke, hari Senin dikumpulkan nggih. Nah, dikumpulkan kemudian tetap diisi tadi nggih, tetap diisi apa yang Bu Guru minta untuk disalin di buku paket tadi. Oke, semangat belajar untuk anak-anakku semuanya, tetap semangat, kemudian jaga murojaahnya, jangan sampai hafalan anak-anakku semuanya hilang nggih di murojaah terus, kemudian jaga sholatnya. Selanjutnya jaga kesehatannya, tetap pakai masker dimanapun anak-anakku berada dan rajinkan untuk selalu cuci tangan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.